Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ilhamdi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan membawakan materi tentang koneksi antar materi modul 3.2 dengan pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Apa tujuan pembelajaran khusus kali ini? Yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Pertanyaan pematik pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengolahan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan di masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam sebuah sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sehingga lebih memiliki daya guna. Pemimpin pembelajaran itu juga mendorong untuk menggali potensi yang ada dan tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga terwujud suatu kemandirian dan berkelanjutan. Bagaimana cara saya mengimplementasikan di sehari-hari? Pertama, di dalam kelas, saya memfasilitasi murid dalam mengembangkan kreativitas. Saya juga memanfaatkan barang sekitar untuk pembelajaran kelas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain dan wali kelas untuk menciptakan pembelajaran menarik. Yang keempat, memanfaatkan finansial yang ada dalam menunjang pendidikan. Di sekolah, saya mengembangkan bakat dan minat guru lewat MGMP bidang studi. Kemudian yang selanjutnya berkolaborasi dengan guru bidang studi untuk mengembangkan materi dan bahan ajar dan media ajar. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang belum dikembangkan. Yang terakhir, menggunakan sumber finansial yang ada di sekolah untuk menunjang pembangunan sekolah. Di masyarakat, saya membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Saya juga berusaha menjalin kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu setiap kegiatan sekolah. Yang ketiga, saya membangun kerjasama dengan dunia luar seperti LSM, kepolisian setempat, RT RW, dinas pendidikan setempat, dan wartawan setempat. Yang terakhir, ikut mengembangkan tradisi dan budaya setempat. Pertanyaan tematik kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengolahan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengolahan sumber daya yang tepat akan meningkat kualitas pembelajaran pada murid. Hal tersebut harus dimulai dari perubahan paradigma atau cara berpikir, yaitu kita harus selalu berpikir berdasarkan kekuatan atau aset yang ada pada diri kita. Hal ini tentu akan meningkatkan motivasi dalam melakukan prakasa perubahan. Berpikir dengan memanfaatkan apa yang kita miliki, meyakini bahwa aset yang dimiliki akan dapat mendukung kegiatan kita dalam pembelajaran yang optimal, sehingga tidak berfokus pada suatu permasalahan atau kekurangan yang ada yang sehingga bisa memakan kita dalam motivasi pembelajaran. Ada 7 aset utama yang dimiliki setiap sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset lingkungan, aset finansial, aset politik, aset agama, dan aset budaya. Karena kepentingan ketiga aset modal tersebut, maka jika dikelola dengan benar akan bisa membangun sebuah sekolah dalam pembelajaran yang sangat luar biasa. Contoh ketujuh modal tersebut yang kita bahas. Yang pertama, modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, kepala TU, staf yang dapat menjalankan nilai dan perannya masing-masing sehingga dapat membantu dan mengoptimalkan dalam pembelajaran yang berada di sekolah. Yang kedua, modal fisik, yaitu memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada dengan optimal. Hal ini tentu dengan dibarengi dengan peningkatkan kompetensi guru sebagai user, yang utamanya terkait dengan pembelajaran IT. Selain itu, bangunan fisik yang terdapat di lingkungan sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pembelajaran, seperti di sekolah itu ada pasar, kantor, dan kecamatan yang ada di dekatnya. Modal
Yang ketiga, modal sosial, yaitu dengan cara menjalin hubungan baik dengan komunitas, asosiasi, dan institusi yang terdapat di sekitar sekolah, dapat menjalankan kerjasama atau kemitraan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendidikan norma dan nilai-nilai kebaikan yang berkembang di lingkungan masyarakat, juga bisa sebagai narasumber atau guru tamu apabila kita membutuhkannya. Yang keempat, modal lingkungan. Dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita juga bisa menggunakan untuk kegiatan outdoor, learning, sungai, area sawaan, peternakan dapat dijadi tempat belajar yang kontekstual. Yang selanjutnya, modal agama dan budaya, yaitu mengadakan pembiasan keagamaan secara rutin di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, tadarus sebelum pembelajaran, gotong royong, kerja bakti, dan lainnya sehingga dapat merubah perilaku peserta didik menjadi lebih berakhlak. Kemudian menjalani kerjasama atau kemitraan dengan pemuka agama atau ustadz di lingkungan sekitar untuk mengisi kegiatan pembelajaran, halabiah lain, dan lain sebagainya. Begitu juga bisa kita melakukan kerjasama dengan sanggar seni untuk melatih murid dapat lebih berbakat. Juga kita bisa melakukan kunjungan edukasi di tempat-tempat kerajinan di sekitar sekolah agar bisa meningkatkan budaya di dalam sekolah. Selanjutnya, modal politik adalah bisa kita dengan cara menjalin hubungan baik dengan kelompok atau instansi yang memiliki kekuasaan dengan mengambil kebijakan atau keputusan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Contoh, penandatangan MOU dengan kepala puskesmas terkait dengan pelayanan kesehatan bagi murid, MOU dengan Damri terkait dengan pembelajaran PBB, dan LDK latihan dasar pembinaan, MOU dengan Kapolsek terkait dengan pelatihan petugas keamanan sosial sekolah. Modal finansial dengan cara memanfaatkan penggunaan dana yang ada sebaik mungkin untuk kepentingan murid dan pembelajaran. Selain itu, kewirausahaan juga perlu ditingkatkan dalam penggalian dana seperti kantin sekolah, koperasi siswa, dan lain sebagainya. Pertanyaan pematik ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan sebelum Anda mengikuti pendidikan guru penggerak. Terkaitan hubungan modul 3.2 terhadap modul sebelumnya adalah yang pertama kita lihat pada modul 1 atau modul 1.1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan nuntun secara kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan memanfaatkan aset kekuatan guru dan murid sehingga guru itu sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sehingga murid bukanlah suatu kertas kosong, namun murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru harus menuntun dan menebalkan potensi yang mereka miliki. Hubungan modul 3.2 terhadap modul 1.2 yaitu tentang nilai guru penggerak. Guru sebagai pendidik harus merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran nilai peran dan itu sangat penting dalam pembelajaran di kelas sehingga nilai-nilai mandiri, kolaborasi, refleksif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dan terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi lingkungan sekolah sehingga pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi yang unggul dalam memanfaatkan modal usaha utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Selanjutnya, hubungan antara modul 3.2 terhadap modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai visi guru penggerak yang berbasis inquiry aspiratif (EI) melalui alur baca,
Dalam konsep tersebut dapat juga digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry aspiratif itu adalah suatu filosofi landasan berpikir yang fokus pada upaya berkolaborasi, menentukan hal-hal positif pada diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Hubungan modul 3.2 terhadap modul 1.4 budaya positif adalah salah satu aset kekuatan berupa modal agama dan budaya. Modal budaya positif ini di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah, kelas sehingga dapat menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalkan dengan melakukan langkah-langkah restitusi dan menyelesaikan masalah pada murid sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa yang akan datang. Hubungan modul 3.2 terhadap modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak pada murid sehingga pemetaan murid merupakan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat melaksanakan pemetaan terhadap minat murid. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, maka akan terwujud juga pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, modal fisik yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hubungan modul 3.2 terhadap modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional merupakan suatu strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengolahan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri, mindfulness juga dijadikan strategi pembelajaran cara mengolah sumber daya manusia, yaitu murid melalui tahapan tersebut, maka potensi kegiatan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Hubungan modul 3.2 terhadap modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan suatu strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak yang menuntut, mendampingi anak untuk menggali potensi anak, memaksimalkan pada proses coach, memberikan kesempatan pada anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada anak, yang di dalam terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coachee sebagai lawan bicara. Yang terakhir, hubungan modul 3.2 terhadap modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada pemimpin. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam proses akan selalu berhadapan pada dua situasi, yaitu dilema etika dan rujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengetepatkan keputusan berdasarkan pada seluruh elemen yang didapat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang mengambil dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini terkait dengan pengolahan sumber daya yang ada di sekolah. Pertanyaan tematik keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang telah merubah diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran modul ini. Pemahaman atau konsep saya sebelum dan sesudah pembelajaran modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya memahami modul 32 pemimpin adalah pengelolaan sumber daya. Dalam langkah-langkah pengelolaan kelas dan pengambilan keputusan lebih banyak berpikir pada kekurangan dan masalah. Hal ini menyebabkan saya menjadi sangat pesimis, keraguan negatif, sehingga akhirnya dalam mengalami kegagalan. Setelah mempelajari modul 32 ini, wawasan dan pola pikir sebagai pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Sesudah saya mempelajari modul ini, ternyata seorang pemimpin haruslah selalu mengedepankan pola berpikir basis kekuatan atau modal yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita
akan berpikir positif dan optimal dalam memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah.